asahin dong. Dia cuma tahu motong tapi nggak tahu ngasah. Nah akhirnya dia kasih ke gue asahin. Masih pakai cara tradisional. And he like it. 2 hari lagi dia kirim lagi 5 pisau bro. Minggu depannya dikirim lagi 10 pisau. Ya memang sih banyak orang menurutnya kan gila lu pakai kayu. Pakai kayu yang bener aja gitu loh. Kayak berapa temen di Bali juga pernah nanya, pakai kayu? Nggak salah. Jadi kayu itu adalah salah satu material yang memang sudah dipakai pada zaman kita bicara 7.000, 8.000 tahun yang lalu. Dan juga lebih effortless, ya kan sangat effortless gitu loh. Sangat, nggak mana perlu pakai tenaga. Betul. Gile. Welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Gua kali ini podcast di Mas Rada Showroom. Buat yang belum tahu Mas Rada, mereka adalah kitchen dan HoReCa equipment supplier yang sudah bergerak 46 tahun di industri ini. So they definitely know what they're doing. Mulai dari oven, induction, deep fryer, coffee machine, blast freezer, blast chiller, dan juga sampai soft serve ice cream machine mereka semua punya. So buat yang butuh equipment supplier bisa kontak Mas Rada. Dan kali ini kita mau podcast tentang pisau bersama Kato Knives. Mereka itu jasa asah pisau dan juga memperbaiki pisau. Lagi naik daun banget nih, belum sampai setahun aja udah puluhan ribu pisau yang mereka benerin, mereka asah dan juga mereka ada yang mereka repurpose pisau-pisau. Nah, orang gila kayak apa sih yang bikin bisnis ngasah pisau di Indonesia? Padahal kan pisau harganya murah. Dan apa yang membuat pisau tajam itu sangat penting kalau di dunia dapur? Efeknya bisa apa aja? Mulai dari efek motong, efek kecepatan kerja, sampai efek cuan dari owner restoran tersebut. So, langsung saja dengerin obrolan kita, sangat seru banget. Jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Juga ada di TikTok, Ray Jensen Radio juga namanya. Oke, without further ado, please welcome Bro Hermanto dari Kato Knives. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita akhirnya podcast sama Bro Hermanto nih dari Kato Knives. Yep. Yes, gue udah pengen ngobrol sama lu, dengerin cerita lu soal Kato itu udah dari awal gue lihat postingan lu di Instagram. Thank you bro. Ceritain ke listener kita dan penonton kita apa jasa yang di-offer sama Kato. Kato ini adalah perusahaan khusus di sharpening knife, reconditioning, perbaikan ya berarti ya. Iya, dan juga service pisau lah. Dan juga modifications. Jadi kita kalau misalkan ada orang yang mau bikin handle yang khusus atau mau di-enhance lah pisaunya itu, bisa ke kita juga di sini. Emangnya lu lihat pasarnya itu seperti apa di Indonesia sampai bisa bikin jasa servis pisau? Oke, mungkin gua harus ceritain sedikit kali ya sejarahnya ya. Jadi gua ini berawal itu latar belakang gua adalah bermain tuh di bidang besi. Gua punya bisnis yang lain itu mainnya di bidang besi. Latar belakang gua juga education itu lebih ke metalurgi. Metalurgi. Atau jadi metalurgis. Gitu loh. Jadi, apa sih isi komposisi baja itu? Jadi, gue banyak surfing juga kayak ke oil and gas, shipbuilding, alat-alat militeri. Nah, bersamaan juga, gue itu hobis pisau. Iya, gue baru pernah dengar di luar tukang masak gitu ya. Kolektor pisau. Gue ketemu guys. Gila ngomongin pisau, gue sampai what? Ada nih orang kayak begini, kayak obses banget sama pisau gitu. Itu dari mana awalnya? Gue umur 14 mungkin pertama kali ya, karena gue senang outdoor sih, senang mancing, senang naik gunung ya gitu ya, sampai akhirnya senang berburu dan yang lain-lainnya. Itu pisau itu is a must gitu. Jadi umur 14 tuh gue udah punya pisau pertama gue itu pisau lipat Victorinox tuh. Nah dari situ gue tuh cukup obses dengan pisau. Wah ini is a very handy tools gitu loh. Sampai akhirnya gue karena gue sering pakai tuh pisau, tumpul kan, namanya pisau dipakai itu pasti tumpul. Gue mikir, ini gue mau najemin gimana. Jadi gue belajar, umur 14 itu gue udah belajar najemin pisau sendiri. Sampai akhirnya sekarang gue punya
kurang lebih deh ya, kalau menurut bini gue sih udah kebanyakan ya. Gue punya 70 pisau. 70 pisau, macam-macam tuh pisau. Macam-macam, dari pisau dapur, pisau outdoor, terutama paling banyak, pisau militeri dan segalanya. Nah, itu pisau kan mesti dirawat, kan gue pakai. Sebagian besar ya, banyak kan juga yang nggak dipakai sih, karena seneng beli tapi belum tentu cocok di tangan gitu kan. BM aja. BM aja. Namanya orang pengen punya gitu kan, punya gitu kan. Nah, tapi kan tuh pisau time to time mesti di sharpening. Betul, di-maintain. Nah, jadi kejadiannya itu tuh pas lagi pandemi. Ya semua bisnis slow, everything slow. Ya gue pikir ya oke, nih pisau kayaknya butuh gue rawat nih gitu. Udah mulai sharpening tuh. Satu. Waduh, pegel juga ya, ada 70-an gitu kan. PR-nya banyak banget tuh. Setahun juga nggak habis-habis kali ngasah. Karena kalau ngasah yang benar itu harus melalui steps batu. Dari yang paling kasar sampai paling halus. Iya, kan kalau ngasah pisau nih khususnya, kalau yang chef tahu kan ngasah pisau itu pakai batu. Betul. Terus kalau Japanese sharpening stone itu kan ada angkanya, tingkatannya. Iya, grade-nya, betul. Ya kan, dari yang paling gede kan. Biasanya dari 400, yang paling kecil. Angka paling kecil itu biasanya lebih kasar sekali. Sampai yang paling halus tuh angkanya lebih halus adalah di 18.000, biasanya udah jarang tuh barang itu. Terus juga yang gue perhatiin nih kan chef-chef paling demen nih sama Japanese knife nih. Betul. Ya kan, pakai Japanese knife kayak gini gitu. Ini deba. Ya kan, terus tapi banyak yang nggak tahu, khususnya gue setelah ketemu lu, banyak yang nggak tahu banyak tentang pisau, nggak tahu dalam. Beli pisau keren, ngasah ya pakai batu itu. Betul. Gitu kan. Kalau kayak gue yang udah jarang masak guys, pisau gue rusak. Ya kan. Nggak dirawat lah basically. Betul. Karena harus diasah. Terus akhirnya diservis sama lu gitu. Sebenarnya kita hadir di Indonesia ini memang agak berlawanan dengan tradisional way of sharpening. Jadi kami itu bukan juga mau berkompetisi. Saya sendiri praktisi sharpening dengan cara tradisional. Cuman kalau mau masuk ke industri ini nggak akan sanggup, karena satu pisau itu butuh waktu kurang lebih, kalau mau benar-benar tajam ya, sampai hasilnya seperti ini ya, 1,5 jam, sampai 2 jam, satu pisau. Iya kan, ya tadi itu batunya banyak. Betul, ya kan? betul, dan harus mengerti juga angle-nya, tarikannya di mana, didorong atau ditarik, terus tarik angle-nya mesti bagaimana. Dan batu itu harus basah biasanya selalu. Iya, dikasih air, ya betul. Betul, dan juga biasanya yang habis itu batunya habis, pisau juga habis. Nah, kalau kita mau serving pisau orang, nggak mungkin tuh. Yang ada setahun kasih service atau misalkan berlangganan itu tuh pada at the end of the year pisaunya dari sebesar ini tinggal segini ntar. Dan kalau dari sisi gue itu udah lumrah biasanya. Betul. Lu ngasah, lu pakai, lama-lama pisau lu jadi kurus. Kurus, gitu betul. Kan. Dan itu yang memang banyak terjadi di praktisi di restoran-restoran. Pisau itu gue ngeliat tuh yang belakangnya mah besar, contoh kayak ini ya. Belakangnya segini, depannya tuh udah tinggal kayak tusuk gigi gitu loh. Banyak banget gitu loh. Atau nggak diasah sama sekali. Betul. Nah, jadi gue berpikir, oke, kalau kita mau masuk ke sini, awal tuh gara-gara partner gue itu sering kirimin pisau, dia tuh prosesor ikan. Dia kirimin satu, dia pakai pisau Jepang. Jadi begitu dia kirimin pisau satu, asain dong. Dia cuma tahu motong, tapi nggak tahu ngasah. Dan ternyata di Indonesia banyak sekali yang nggak tahu ngasah. Banyak banget. Gue pikir gue udah tahu. Nah, ya kan, nggak tahu dia tidak tahu apa-apa juga. Jadi dia juga udah berusaha untuk ngasah sendiri, tapi kok nggak tajam-tajam ya, gitu kan. Nah, akhirnya dia kasih ke gue asahin, masih pakai cara tradisional, and he like it, and he loves it gitu loh. 2 hari lagi dia kirim lagi 5 pisau bro. Gue cuma melotot doang, buset, 5 pisau berarti ini minimum 10 jam nih, ya kan. Ya udahlah, namanya temen, gue asahin. Minggu depannya dikirim lagi 10 pisau. Gue omelin dia. Lu gila, gue kapan kerjanya? Ya kan lagi pandemi, bro. Ya udah, oke lah. Jadi gue asain, tapi terus dia bilang, di Indonesia ini banyak pemakai pisau tuh yang nggak ngerti ngasah pisau. Sangat banyak. Dan ini nggak ada yang doing it. Terus gue pikir, ya bener juga, gue punya 70 pisau, pegel juga sih. Gue pengen kalau bisa, gue bayar, gue sub, gitu kan. Iya. But somebody can doing it well. Ternyata memang nggak ada. Yang ada ya, maaf, di sini very tradisional dengan Gurinda. Makanya gue dulu pernah bilang sama lu kan, dulu gue kerja di hotel juga disediain Gerindra buat ngasah pisau itu. Nah, gitu. Itu sebenarnya Gurinda itu adalah salah satu yang paling abrasif.
dan paling jahat dia. Lebih jahat daripada pakai batu tangan gitu loh. Kalau ngancurin pisaunya. Gitu. Mau bikin pisau pendek paling cepat ya pakai dia. 5 menitnya habis tuh pisau. 12-in ke 5-in tuh cepet banget tuh. Gitu kan. Nah, jadi gue pikir karena partner gue bilang, akhirnya jadi partner sekarang. Teman gue ini jadi partner, dia bilang, I think the market is huge this one, and we can help a lot of people sih. Jadi gue memang berpikir, iya ya, kalau memang you want to run the business, actually you have to run business yang beneficial for people. Solving people's issue, gitu kan. Itu inline sama gue punya filosofi dalam berbisnis. Oke, dan dia bilang, lu kan engineer, lu orang engineer. Coba lu pikirin dong. Nah, di situ gue mulai tuh R&D. Jadi sebenarnya teknologi yang kita pakai ini sebenarnya kita menggunakan kayu. Ngasahnya pakai kayu. Pakai kayu. Sebenarnya kayu itu adalah alat. Ya memang sih banyak orang menanyakan, gila pakai kayu. Pakai kayu yang bener aja gitu loh. Kayak berapa temen di Bali juga pernah nanya, pakai kayu, nggak salah. Bang, iya pakai kayu. Jadi kayu itu adalah salah satu material yang memang sudah dipakai pada zaman, ini kita bicara 7.000-8.000 tahun yang lalu ya. Habis dari zaman batu kan zaman kayu. Zaman kayu, zaman besi. Kayu itu kan teknologi yang di tengah-tengah antara zaman batu ke zaman besi kan. Nah, kayu ini adalah salah satu media yang dipakai memang untuk ngasah pisau pada zaman dulu. Nah, ketemunya bagaimana itu? Jadi gini, karena gue orang metalurgis, gue banyak belajar mengenai pemahaman pisaunya dulu. Bahan ini apa aja. Dan gue melihat tuh bahan pisau itu adalah bahan terlunak sebenarnya di antara kategori besi. This is not the hardest. Why? Karena harus diasah dengan tangan. Kalau lu bahannya terlalu keras, kita udah bicara kayak bahan Inconel atau yang udah super material, ya kan, kayak misalkan buat kapal gitu. Iya, buat kapal atau buat pipeline misalkan, gitu kan. Itu udah nggak mungkin tuh diasah sama tangan. Lu gurinda aja nggak mau habis-habis, gurindanya yang habis. Berbalik. Nah, kalau ini is very soft material. Jadi gue pikir, soft material memang harus ketemu dengan material yang cukup abrasif, kerasnya cukup, bisa menajamkan pisau. Sehingga tidak membuat pisau itu menjadi rusak dan habis. Nah, disitulah kita invented, these things, how to make knife sharpening system itu cukup cepat, yang dari 2 jam itu sekarang menjadi hanya 15 menit satu pisau. Tapi tanpa merusak pisau. Dan pisau itu tajamnya sama seperti dengan 12 step batu traditionally. Jadi gue tidak merubah kualitasnya, yang gue hanya merubah adalah prosesnya. Berarti gue nggak against anything traditionally. Gitu loh. Iya, gue lihat sih ada beberapa pisau gue guys, khususnya yang ini nih. Ini apa, takohiki atau takohiki. Ya kan, ini biasa buat potong gurita kalau di Jepang. Ini gue beli karena gue pengen doang. Ya kan, dan dikasih orang akhirnya. Karena pengen doang, gue jarang pakai, ya kan. Terus akhirnya rusak. Itu udah hancur, nanti gue kasih lihat fotonya udah karatan. Gue udah geletakin doang, udah gue sempet geleng-geleng sih bener. Tapi ini udah kayak baru, bahkan lebih tajam lagi gitu kan. Dan ternyata waktu dia cerita ngasah pisau pakai kayu, itu gue sangat-sangat amazed gitu. Apakah lu the only one yang do that, ngasah pakai kayu? Kita memakai kayunya itu sampai ke hampir 12 step. Jadi dengan kayu berbeda-beda di sini. Nah, itu yang kita bikin, kita invented ya. Jadi how to make that one, dan kita lagi patented juga saat ini. Lagi patented biar aman. Biar aman. Ini gue kalau di luar negeri dulu waktu tinggal di Eropa itu ada banyak sih sharpening service gitu kan. Tapi yang gue perhatiin selalu ya pakai batu. Betul. Dan bedanya kalau kayu berarti pisau lu itu tetap akan habis juga gak lama-lama? Tetap berkurang atau enggak? Prosesnya kita itu sebenarnya bukan menghabiskan pisau. Kita hanya membuat mata baru itu yang paling abrasif. Jadi kalau kita pernah dapat, sering banget nih dapat pisau itu matanya itu di sininya ada mata, di sini nggak ada mata, sebelah sininya nggak ada mata, sini ada mata. Itu kalau mau diasah kan sampai kapan juga nggak benar bisa rata tuh. Jadi kita harus bikin dulu mata baru namanya. Kiri kanannya itu kita harus bikin sampai 50-50. Jadi sudutnya itu kita harus yang ada yang begini, melihat semuanya. Karena kan ngasah pakai tangan kan setiap orang beda-beda. Tapi kan somehow nggak kelihatan. Itu dia. Kita saking seriusnya main di bidang ini tuh kita sampai invest untuk microscopic level untuk ngelihat. Microscopic level buat lihat ke ini mata-mata ininya nih. Betul. Karena di mata pisau itu kan hanya 1 mm
sebenarnya. Yang sebenarnya yang cutting part itu is all di micron sebenarnya. Oke. Yang sampai ujungnya itu tuh benar-benar yang cutting tip itu kan hanya di ujung sininya aja. The rest is only beveling untuk assisting waktu lo cutting itu to split up, ya kan. Nah, kita kadang-kadang terima pisau juga udah ada retak. Retaknya tuh super halus, kita nggak akan kelihatan sama mata. Jadi waktu motong itu kok ngegerjet ya, potongannya nggak rapi. Nah, kita tahu itu ada retak. Tapi kita nggak bisa lihat, kita mau tahu di mana retaknya. So we have to go through the microscopic level supaya kita bisa ngeliat, oh di sini, oke, kita harus buangnya berapa dalam. Karena yang kita handle kan pisau-pisau orang. Apalagi yang pisau orang yang sudah ada sentimental value nih. Ini ya kan pisau kesayangan. Ya, ini pisau dari guru gua atau ini pisau dari nenek gua. Wah, itu berat tuh. Pressure juga kita kalau mau handle itu, waduh bener-bener tuh very very meticulous gitu loh, sehingga kita nggak merusak pisau orang, bikin habis juga karena ada sentimental value-nya, itu yang priceless yang nggak bisa dibayar punya. Gitu. Setuju. Dari kacamata lo, kenapa pisau tajam itu sangat penting ya? Gitu. Oke. Sangat penting. Seiring waktu kita berjalan ini sebenarnya ya, gue banyak belajar tuh dari my teacher is my client. Kita banyak kasih tuh pro bono. Pro bono itu free, gratis. Ya, kan? So people to understand. Banyak yang mempertanyakan apa knife sharpening. Baru denger nih gue. Banyak yang kira lu jual pisau pasti kan? Itu banyak banget. Iya. Sampai ada titik tuh, sampai kita tuh capek ngejawabin orang-orang yang nanya, baik di IG maupun di WhatsApp itu tuh. Satu set pisaunya berapa, Kak? Oh maaf, ini bukan pisau kami. Kami hanyalah jasa mengasah, memperbaiki dan juga reconditioning dan modifications. Jadi kita memang part of the education juga, karena di Indonesia itu belum ada yang melakukan hal ini, gitu, secara profesional, gitu kan. Nah, jadi waktu kita mengeducate ini banyak sekali educationnya ke klien, to let the society atau people itu to understand what we are doing, karena the concept is very very new. Terutama mereka selama ini berpikir ini, gua selama ini ngasah pisau gratis, sekarang harus bayar. Betul. Pisau pun 200 ribuan, 300 ribuan. Betul. Gitu kan. Betul. Kenapa gua harus servis? Betul. Dan gua bayar. Betul. Terus habis itu dapat ya pisau gua hilang, mungkin gua perlu beli replacement lain waktu diasah. Betul. Ribet gitu kan. Betul. Dan sangat sulit gitu loh. Jadi pertama-tama itu sulit itu dalam arti gini. Because the idea is too new, jadi banyak orang yang, is it true? Bener nggak sih? Ini jangan-jangan tukang tipu atau apa gitu kan? Gitu loh, kita nggak tahu. Gitu. Nah, apa yang lo lakuin buat itu? Jadi kita memberikan satu edukasi kepada klien, dan juga memang kita dibantu banyak sama teman-teman dari chef dia ngomong. Dan memang review mereka itu yang membantu. Berapa chef yang cukup ternama ini, gitu loh. Coba ceritain aja pengalaman. Jadi kayak Chef Stefu, Adika Maksi dari Union Group, Gilles Marx, Amus, itu adalah teman-teman yang memang dikenalin dari awal itu Adika Maksi, gitu loh. Adika Maksi yang juga nggak percaya awalnya, terus gue bilang, Chef, why don't you send your knife, we will give you free. After gua sharpen, dia coba, dia sampai bilang, holy shit, this is sharper than new one, dia bilang. Dan akhirnya dia bilang, wow, you guys are for real. Itu kita dikasih tuh kontak-kontaknya sama Adika Maksi. Chef Juna, Gilles Marx, Tefu Santoso, semua. Kita sampai kaget juga gitu loh. Begitu, buset, ini chef-chef yang terkenal semua. You should contact Hans Christian, dari August. Jadi benar akhirnya kita samperin mereka. Kita samperin, banyak yang juga masih mempertanyakan, are you guys legit? Karena ini nggak pernah ada gitu loh. Jadi akhirnya kita juga convince. Jadi market is actually needed. The more resistant the market, actually the more we believe this should be a future market. Gini, abis ini nanti kita tunjukin guys. Tapi kalau dari pengalaman gua, pertama pisau penting itu kenapa? Kerja di dapur, kalau pakai pisau tumpul tuh bahaya banget. Pasti, itu bahaya, sangat bahaya. Pasti. Terus ya lu mau motong nggak jadi, misalnya ini tumpul ya, lu nggak jadi, nggak bisa, akhirnya kegeser, gitu kan. Terus habis itu kerjanya, ya buat chef kerjanya jadi lama, sebel. Betul. Jangan lama banget kerjanya. Betul, dan kembali ke pertanyaan lu tadi, kenapa pisau tajam itu penting? Klien-klien kita tuh banyak sekali yang melihat hasilnya, terutama dari speed pekerjaan.
beberapa klien kita yang di catering itu biasanya prep dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Sekarang mereka selesai jam 11. Iya. 3 jam loh. Itu is a lot in every day. Betul. Gitu loh. Wow, gue sampai kaget gitu loh. Oh ya, terus dia juga bilang kayak tomat, bawang bombay itu yang gampang spoil. Dengan pisau tajam itu mereka bisa prep dari 1 hari sebelumnya. Betul. Karena begitu dipotong, jusnya nggak kemana-mana. Terus iya, bersih. Bersih. Jadi preserving the quality juga nggak gampang oxidize. Terutama kayak bawang bombay. Kemarin baru ada satu dari klien kita yang kita kasih tes. Dia tes karena mereka jualannya itu kan all you can eat. Restoran Jepang. Iya. Daun bawang itu one of the most sensitive. Betul. Kalau lu smashing, karingnya cepet rusak. Berlendir. Iya, lendir. Dan itu bau akhirnya. Dan itu kan all you can eat kan buat masukin ke bumbu kecapnya mereka kan. Iya. Nah, begitu kita kasih coba itu, mereka tes 2 hari, di keep di chiller, itu masih fresh. So ya, jadi apa ngefek ke situnya? Jadi nggak ada yang dibuang sama mereka. Everything is consumed by the client. Ngefek ke food cost. Food cost. Ya kan, dan di otak gue kayak, gue pernah nanya ke lu kan, emang marketnya segede apa sih nih restoran? Tapi ternyata kalau ngomongin catering, itu penting banget kecepatan kerja. Belum lagi tempat-tempat processing, kayak processing ayam, processing ikan. Oh, itu penting banget. Ya kan? Penting banget. Kalau misalnya, karena dulu kan gue ngetes di sini, itu motong bawang. Yes. Motong bawang biasa telenan udah basah dah. Betul. Habis motong bawang. Dan nangis ya biasanya. Iya, gitu dan nangis. Ya, dan gue cerita, gue tuh paling sensitif kalau sama bawang itu. Pasti mata gue udah kayak nangis kejer gitu. Ya. Dan ternyata jusnya nggak keluar saking tajamnya gitu kan. Betul. Dan lu juga nggak berasa perih ataupun pedes gitu kan ya. Untuk di mata gitu kan. Nah, yang lucunya lagi, secara kalau kita bicara food saving, adalah less waste atau to control the waste. Itu penting banget. Nah, ada satu klien kita yang punya central kitchen, 1 hari 300 kilo daging. Waste itu 28%. Oke, food waste-nya. Food waste-nya. Yeah. Kenapa? Ini baru bicara dari steak tok ya. Lo kalau central kitchen, dan mereka punya ratusan outlet. 1 hari steaknya aja udah hampir 400 kilo, 380 kiloan. Kalau lu beli steak sebanyak begitu, pasti kan termasuk fat, silver skin, semua jadi satu tuh, ya kan? Trimmingannya. Kalau yang work, ya si butchernya ini, timing pasti dikejar, betul kan? Iya. Pisaunya nggak disupport, misalkan. Yang dibabat apa? Dagingnya, yang paling cepet. Yang penting kerjaan gue selesai. Betul. Manajemen bingung, kenapa food waste gue tinggi ya? 28% dari 300 kilo, lu hitung aja. Tinggi. That's a lot, man. Gitu kan? Itu kan kita beli juga itunya. Iya, beli dong. Kan kita beli juga. Itu about 68 kg. Nah, sekarang down to 12%. Karena dengan pisau tajam, mereka trimming between silver skin sama daging itu very precise dan fast. Tepat sasaran. Begitu yang dibuang benar-benar hanyalah fat silver skin yang udah nggak bisa dimakan lah. Dan mereka sekarang udah bisa request, coba yang less fat, less ini. Sehingga mereka bisa, sama supplier itu bisa kompres lagi. Gitu. Gue bayar premium nggak apa-apa deh. Gitu kan. Gue baru tes ini. Jadi ini guys, gue ada pisau boning knife. Ini udah nggak pernah dipakai. Ini dulu gue dapat dari sekolah masak. Ini udah mati, pisau udah mati. Gue mau nyoba asap pakai batu juga susah banget karena bentuknya begini. Gue takut patah. Terus udah gue nggak pernah pakai. Betul. Tapi kemarin gue pakai lagi, men. Tajam nggak? Wah, tajam banget. Lebih tajam dari yang sebelum-sebelumnya. Gue trimming cepet banget dan tepat sasaran. Betul. Jadi food waste-nya nggak. Betul. Ya kan, food waste-nya. Dan kalau kemarin gue buat private dining ya, instead of gue beli 2 nih karena gue takut kebuang banyak, gue beli cuma 1. Itu kan cuan juga gitu. Cuan, pasti cuan. Yes. Jadi endingnya memang secara food waste aja, kasar ya kalau mereka berlangganan dengan kita, seminggu sekali diasah aja nih pisaunya. Kita tuh cuman only 7 to 10% dari savingnya mereka. Oke. Cost-nya, kasarnya gitu loh. 90% tetap masih cuan. Gitu loh. Nah, itu salah satunya ya. Yang paling signifikan. Positifnya. Kenapa naik penting. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya gue sebagai restoran, gue ngasah semuanya nih. Pisau gue kan hilang, lu bawa. Ya. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, jadi
kita tuh punya dua modul di sini dalam bisnis kita. Jadi ada B2C dan B2B. B2C business to client langsung atau customer, ada B2B business to business. Yang business to business ini yang cukup menarik menurut gua. Jadi kita tuh ada namanya subscriptions base. Oke, langganan lah gitu. Langganan. Kayak lu langganan Netflix atau langganan internet. Lu beli kuota 20 giga, mau gua pakai buat nonton YouTube boleh, nonton Netflix boleh, WhatsAppan boleh, mau streaming video terserah lu. Nah, intinya adalah 20 giga itu harus habis. Gitu loh. Nah, biasanya kita juga ada formula untuk menghitung, kita assess dulu jumlah pisau di dapur berapa, supaya nanti waktu lagi pemutaran itu terjadi, pemutaran berarti gini, pisau yang dipakai dan pisau yang diasah. Dan itu cukup. Nah, kuncinya gimana? Kita nggak boleh jualan pisau di sini. Atau itu sekali lagi, tidak jualan pisau. Jadi banyak yang Kayak podcast ini lebih penting itu, kita nggak jual pisau. Karena selama ini banyak banget yang nanya. Gue sampai mabok juga jawabinnya nih. Ini gue yang salah iklanin. Lo harus taruh di Instagram profile lo. Orang penting, kita bukan jualan pisau. Sampai gue bikin auto reply. We will never and we will not selling knife gitu. Nah, jadi intinya adalah akhirnya kita memberikan pisau gratis. Selama pisau gua lagi diasah, gua dapet pisau. Lu yang punya restoran, ini gua kasih contoh ya. Lu punya 50 pisau di dapur nih. Kita udah hitung kalau restoran tuh 2 minggu sekali diputar diasah. Pokoknya pisau lu harus tajam selalu supaya lu kerja efektif, cepet, serving apa semua cepet. Yang pasti pisau harus tajam. Betul. Selalu. Bagaimana kalau 50-50-nya gua ambil, lagi gua asah, by the way, kita ngasah maksimum hanya 3 kali 24 jam sudah kembali lagi. Nah, tapi kan dalam 3 kali 24 jam itu maksimum itu kan lu harus ada pisau pakai dong. Betul. Itu pisau kita kasih. Pisau dari Kato? Dari Kato. 50 juga. Dan pisau itu tidak pernah kembali ke kita. Atau stay di tempat kita. Selalu stay in your premises. Di tempat lu. Oh gitu. Jadi gini, lu punya 50 pisau, begitu lu sign kontrak sama dealer kita nih, Mas Rada, itu udah langsung lu dikasih 50 pisau. On your own choice. Jadi kita ada 22 macam pisau, ada golok, pisau roti, slicer, terserah lu mau boning, lu mau pilih golok semua, boleh. 50. Jadi total pisau lu endingnya akan ada 100. Di tempat lu ya. Di tempat lu 100, standby. 50 lu pakai, 50 lu simpen. 50 gua ambil, lu pakai itu. Masuk. 3 kali 24 jam balik lagi. Terus saja begitu selama setahun. Pada akhir tahun, pisau itu akan menjadi milik lu. Kalau misalnya gue udah nggak langganan lagi, jadi milik lu pada akhir tahun. Karena itu sudah termasuk. Betul, itu adalah subscription base untuk 1 tahun base. Kalau yang less than that, misalkan gue cuma mau 6 bulan ya nggak dapet pisau karena somehow kasarnya gini lah, kita yang modalin dulu pisau itu supaya lu bisa jalan operasionalnya. Karena operasional itu nomor 1 buat kita nggak boleh terganggu. Iya dong. Kan? Itu penting banget gitu loh. Karena gue pernah ke kitchen tuh hangin hektik itu sampai ngeri masuk ke kitchen. Takut ada centong, panci terbang bunyi tuh bisa gitu. Karena suara itu udah, ngeri banget gitu loh. Aduh ini kayaknya nggak bisa nih kalau kayak begini nih. Wow. Jadi dapat ya. Very convenient guys. Very convenient. Kita yang utamakan tuh untuk klien adalah gini. Customer itu harus mendapatkan profitable dan benefit. Dan jujur ngomong, kita tuh lagi bakar uang saat ini. Jujur ngomong nih, saat ini nih, dengan kita memberikan pisau gratis itu, kita lagi bakar uang. Salah satu promosi kita adalah bakar uang dengan cara begitu. Biar itu educating kan? Educating. Ngajarin marketnya dulu ya. Selain educating, customer juga mulai melihat bahwa this is actually profitable. Jadi pada endingnya, banyak restoran yang sudah satu sama kita itu, gue udah nggak perlu beli budget pisau lagi ya. Karena pisau itu gue udah take care. Kalau selama 1 tahun pisau itu kan masih jadi milik gue. Gue harus take care dong. Betul nggak? Nah setelah kita take care itu kan memang terus kita take care. Dan itu kita pastikan pisau itu tidak akan berubah bentuknya dan selalu masih nggak ada tuh yang nanti ujungnya tuh ya kayak tusuk gigi tuh udah nggak ada gitu loh, gitu loh. Di situ. So that's where the things is actually customer itu adalah yang paling benefit saat ini, gitu loh. Nice. Ya tunggu apa lagi guys? Tajemin pisaunya di Kato. Gimana caranya kalau mau najemin pisau drop kemana? Jadi untuk B2B itu semua ke dealer kami, yaitu di Mas Rada saat ini. Ya, Mas Rada itu adalah salah satu dealer kami untuk B2B. You guys just contact Mas Rada dan langsung bisa tanya paketnya seperti apa, assess masalahnya seperti apa,
Dan itu akan dibantu. Dan Masrada itu sudah kita, kenapa kita pilih Masrada? Karena mereka sudah, sekali lagi, sudah 46 tahun. Yes, bisnis really ini. good at what they're doing. Equipment guys, kalau Masrada itu hospitality, supplier mesin-mesin banyak dari mesin. Ini oven. Hampir komplit oven. sih. Ini my dream oven. Guys. Itu ada mesin kopi, ada kulkas, macam-macam. Di situ ada mesin induction yang sangat amazing, ada mesin ice cream banyak. They're really good what they're doing. Udah 46 tahun, ada di banyak kota di Indonesia. Jadi it's really kayak fitting kalian berdua kerja bareng gitu loh. Jadi sebenarnya gini, one of the reasons actually we work together with Masrada. Jadi waktu kami juga lagi masih everybody questioning who are you guys real for real. Masrada itu bantu kita gitu loh, supporting us without asking anything. Seriously. Pas beneran dengan owner Masrada juga teman, dia bilang, gue bantu deh bro, gue memang mau bantu lu. Nah, seiring berjalan, kita tuh nggak bisa keep up sama market demand. Kita baru 8 bulan, udah 26.000 pisau. 26.000 pisau? Yes. Wah ya capek tuh. Bukan capek-capek lagi. Dan ini datangnya banyak dari Bali, ada yang dari Makassar, Surabaya, Jawa, Semarang, banyak banget. Sumatera aja gue banyak yang kirim. Akhirnya kita tuh nggak sanggup gitu loh. Wah ini kalau kita harus kayak begini nggak sanggup. Dan gue ngobrol dengan Pak Steven. Ya. Bro ini gimana gini ini. Kayaknya gue butuh network lo orang yang udah ada di mana-mana. Karena Mas Ali itu udah ada di 9 kota. Dan ya umurnya tuh udah lebih tua dari dari They know what they're doing. Exactly. Gitu loh. Jadi akhirnya gue bilang, I will give you the first priority to become a dealer. Jadi akhirnya we work together. Nice. Masalahnya yang jadi dealer dan mereka sudah punya jaringan di mana-mana. Jadi if you want to drop, if you are in Bali, mau kalian ada di Sumatera, di Medan, di mana? Iya, jadi lebih gampang gitu. Iya, tinggal drop in their office, they will take care of it. Kalau yang di luar kota within 1 week tuh udah kembali lagi, pisaunya tajam lagi gitu loh. Gitu loh. Oke, jadi guys langsung aja kalau yang mau ngasah pisau, drop di Masrada Group, langsung kontak aja atau bisa DM Kato Knife. Yes. Nah sekarang nih yang ditunggu-tunggu nih, kita tes ketajaman pisau. Oke guys, jadi tadi kan udah cerita bagaimana services yang di-offer Kato dan sejarah Kato, idenya dari mana. Nah sekarang kita mau nunjukin pisau-pisau yang sudah diservis dan ditajemin sama Kato itu setajam apa. Kita demonstrasikan. Biasanya kan yang paling simpel tuh dari kertas. Ya kan ini ada pisau tumpul sama pisau yang udah diasah. Coba boleh Bu. Gimana praktekinnya? Pisau tumpul dulu kali ya. Pisau tumpul ya. Ini ada pisau satu tumpul banget. Ini standar pisau-pisau kalau kayak di rumah tangga dan beberapa dapur profesional. Aduh, gue nggak berani ngomong tuh. Dan juga nanti ada pisau yang udah diasah. Ya. Oke. Mungkin kita mulai ya. Ini standar dapur rumahan lah. Standar dapur rumahan. Kalau ngasah itu kadang-kadang suka pakai piring, cobek gitu kan ya. Pakai cobek ya. Cobek gitu kan atau muk. Iya, pakai cangkir, pantatnya itu kan digosok-gosok. Ya ini kayak begini gitu loh. Nah ini kalau kita lihat tuh, masuk kertasnya pun juga kita mesti effort banget. Bahkan kalau kita nggak hati-hati bisa kena tangan ini. Makanya kenapa pisau tajam itu lebih safety gitu kan. Nah itu agak susah dan kertas ini bukan susah-susah lagi nih. Kertas pun terkoyak ya kan. Nah lalu kalau standar pisau yang udah diasah sebisanya lah ya. Sebisanya atau kadang pakai batu ya. Tapi yang penting asal cepet ya asah gitu kan ya. Juga cukup susah tapi kalau masuk itu masih lebih gampang dia. Nah, ya masih bisa lah buat motong. Buat motong bisa. Gitu. Cuman ya harus dengan effort aja gitu kan ya. Nah, kita ambil kertas baru aja kali ya. Oke. Nah, ini bedanya nih. Nah, ini kalau pisau yang benar-benar sudah tajam. diasah. Oke. Dan kita bisa bikin lekukan. Jadi kalau pisau yang benar-benar tajam itu bisa kita tekuk. Jadi mata dua sisi kiri kanan itu rata tajamnya dan tidak ada bulunya. Oke, iya nggak serabutan gitu. Agak serabutan, betul. Biasa kalau yang agak tumbuh tuh serabutan. Coba. Gitu. Nah. Dan juga lebih effortless, ya kan sangat effortless gitu. Sangat, nggak mana perlu pakai tenaga. Betul. Gile.
Nah, jadi seperti kertas ini, itu akan bersih apapun yang Clean. dipotong. Clean Yes. cut gitu kan. Karena kertas itu adalah serat, itu criss-cross seratnya. Oke. Beda dengan beberapa buahan. Jadi kalau kertas itu kenapa jadi selalu jadi barometer, seratnya itu tuh criss-cross, kayak rajutan baju. Oke. Jadi begitu kalau pisau itu nggak tajam, either dia kena yang sisi sini atau sisi sini nggak tajam itu pasti berbulu. Nah kalau di kertas sudah licin, masuk ke makanan atau ke sayuran tuh pasti Oke. bagus. Gitu loh. Oh, makanya orang ngetesnya pakai. Selalu barometer standar yang paling mudah adalah kertas gitu loh. Untuk biasa di orang kitchen gini. Nah, Ada yang begitu. tapi jangan lupa ini ya, jangan lupa nyuci. Gue pernah sekali ngelihat tukang jagal, pisau tajam gitu dia ngetes nyukur kumis. Gue sampai jantung mau copot, kaki sampai lemes ngeliatinnya. Gue bilang nih kayak di IG gue nggak boleh masukin, bisa di ban besok gue masuk. Masih ada tuh videonya gue tuh. Bahaya guys. Iya, bahaya guys. Never try that one at home. Yes, or anywhere. Oh, anywhere, Bukan home yes, doang. yes. Jangan dicoba Yes. pokoknya. This is done by the professionals. Yes. Oke. Siap. Ya, jadi kita ngetes potong tomat nih. Bisa setipis apa? Kayaknya pakai pisau lu aja kali ya, Yes, bro. yes, Ya kalau yes, pakai pakai pisau, pisau. gue takutnya ntar pada dibilang sama netizen habis dimodif atau apa Wah, gitu kan. Ini pisau favorit gua guys. Yes. Utsuba, ini Japanese knife pertama gua. Baru diservis sama Kato juga. Oh, mungkin gue perlu jelasin sedikit, bro. Kenapa selalu tomat yang menjadi barometer? Ini salah satu jadi simbolnya Kato itu adalah tomato slicing sebenarnya. Oh gitu? Yes. Oke. Bukan tetes sandara ya kalau ada. Jadi memang ini tomato slicing. Jadi kenapa kita selalu pakai tomat menjadi barometernya? And the only one that get hurts in this Kato is tomatoes and paper sebenarnya. Jadi nggak no violence, no nothing lah ya. Jadi intinya tomat itu adalah salah satu sayuran yang paling sayuran atau buahan ya? Buah sayur ya. Iya, salad itu ya. Itu yang paling resisten. Kenapa? Karena kulitnya itu very resistant. If you don't have a very sharp knife, forget about it, man. Nggak akan bisa penetrate untuk kulitnya. Betul. Kalian pasti inget lah nge-slice tomat waktu pakai pisau yang kayak beginian gitu, gimana rasanya gitu. Iya. Pecah tomatnya. Betul, Iya, betul. Dan juga, waduh, jusnya kemana-mana, makannya cuma tinggal ampas doang, udah nggak ada sarinya, nggak ada manis-manisnya gitu. Kan. Setuju. Ya. Yes. Jadi itu tomat kenapa tomat menjadi barometer. Karena Yes. kalau kita bisa slicing tomat tanpa kita pegang tomatnya, dan itu clean cut, no water dripping, that is freaking sharp. Kita tes sekarang. Oke, Utsuba. Ini satu tangan nih ya. Oke, deg-degan nih. Gue saking takutnya gue takut kenapa-napa. Tuh. Ini pisau tebel loh. Yep. Ini spine yang tebel. Jadi biasa pisau makin tebel tuh makin susah untuk benar-benar tajam sekali ya. Oh iya. Oh iya, sangat susah. Nah bahkan kayak golok pun, jadi di standarnya Kato itu mau pisau tebel, pisau tipis, tajamnya sama. Nggak peduli mau pisau tebel, pisau tipis. Dua-duanya, you will have a feeling same. Iya. Same feeling. Ini guys, jadi oke. Cerita dikit soal ini. Hati-hati. Iya. Oke. Jadi gue ada pisau ini. Ini dulu gue beli waktu lagi bikin Chinese food di rumah waktu pandemi. Ini kan buat motong tulang babi, tulang iga, Betul. tulang ayam. Mestinya ini nggak tajam-tajam amat, nggak apa-apa. Karena ini ya buat motong tulang doang, ngehajar tulang. Ditajemin, sekarang jujur gue malah kagak berani. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Yes. Ini mungkin kita bisa demoin sedikit kali ya. Oke. Pakai, ini membuktikan bahwa tidak peduli pisau tebal, pisau tipis itu, tajamnya akan sama gitu loh. Bahkan itu yang sebenarnya sangat sulit sih. Banyak kan orang di dapur itu golok itu yang penting asal lancip aja, Yes. udah gitu loh. Soalnya biasanya kan orang pakai Gebuk force ya? kan, Ya. gebuk dark gitu. Betul. Nah jadi kalau ini salah satu cara yang biasa kita pakai sih, barometer sih. Ya, ini agak ekstrim sih. Kertasnya nggak kita pegang, ini goloknya. Jadi kita cuman turunin aja nih kalau mau tahu tajam nggak tajam. Sampai bawah. So, Serem guys, serem. just for fun lah itu. Biasanya. Coba kita tes sekali lagi aja. Iya. Ini bukan pisau buat motong ya. Jangan coba motong pakai ginian. Ini buat ngetes doang.
Itu. Tajam banget jadi golok gua. Dan talenan kita juga kering. Yep. Tomat yang banyak airnya aja, Yep. it's very dry gitu loh. Kering tuh. Mana ya dikit tapi Betul. ya karena tomat. Nih kalau mau jus itu selalu gua tesnya sih bawang sih, men. Bawang ya, oke. Bawang. Nah, Oke. mau pakai mana bro? Mau pakai pisau lu atau pisau Ya, gua? pisau lu deh. Tes Oke, pisau lu. tes pisau ya. Nah, Oke. ini bro. Oke, jadi bawang. Biasa kan bawang itu berantakan, ya kan? Jusnya kemana-mana. Ratain dulu. Oke. Kita tes. Oke. Nah. Kayak motong mentega sih. Ini yang membuat pekerjaan menjadi ringan. Kalau kita motong bawang di rumah mungkin cuma 2-3 bawang lah ya. Kalau di restoran disuruh kasih 100 kilo sih ngap juga ya. Kalau pisaunya tumpul kan ya. Dan 100 kilo juga nggak banyak-banyak banget. Nggak banyak-banyak banget ya kalau di restoran ya kan. Jadi lihat guys, tuh airnya tuh nggak ada, hampir nggak ada. No food waste. Yes. Ya kan, no food waste. Dan kalau begini biasanya bawangnya nggak brus, Betul. nggak memar. Presentasi juga bagus. Nggak nangis nih gue sih parah banget sih. Ini sama sekali nggak. Ya kan? Dan juga rasanya juga pasti lebih oke. Udah pasti. Dan Karena it keeps well. Yes. Iya. Dan kayak misalkan ini ada beberapa restoran yang kasih kita review dan selalu kita in touch directly with the head chef. Chef, lu sekarang siapin bawang bisa dari berapa hari? Oh, itu bisa dari 2 hari yang sebelumnya. Dan itu nggak ada yang rusak gitu loh. Cukup di chiller aja is still fresh gitu loh. Karena apa? Every juice itu masih intact. Nggak oksidasi juga, enzimnya masih stays di situ kan. Nah ini pakai pisau gua guys, kena kiri. Ini salah satu pisau yang paling enak nih. Ini buat sayuran. Emang nyaman banget sih pakai pisau ini. This is made for it actually ya. Made for it. Nah, oke. Silakan bro. Jadi ini kebanyakan pisau ini juga diajarin sih dari Bro Herman. Jadi biasa kan kita nge-script tuh kan begini ya. Jadi itu bisa ngerusak pisau. Pasti, karena matanya itu akan ditarik, terutama dengan talenan plastik. Ya. Disarankan kalau mau gitu scraping pakai belakangnya. Makanya kenapa setiap pisau itu belakangnya pasti rata. Karena itu memang diciptakan untuk selain dia tulang dan untuk memang scrap gitu loh. Tuh, ini gua sampai Bruno saja airnya tuh masih dikit banget. Gitu loh. Ini dicing ya? Yes. Ini kan. Dan yang pasti kalau yang bener-bener kerja di dapur, yang bener-bener, yang paling sulit tuh di dapur apa sih sebenarnya sih? Prep sebenarnya. Iya, paling males. Ya, cooking is one of the easiest among all the whole process kan ya. Iya, setuju. Nah, prep itu yang paling sulit. Kedua cleaning tuh. Cleaning juga, waduh, udah kayaknya tuh emosi aja itu kalau kita udah harus cleaning kitchen kan ya. Nah, jadi kalau prep itu udah nyaman dan enak dan cepat kerjanya. Ya dikasih berapa banyak pun juga nggak ada masalah gitu kan ya. Iya. Kerjanya efisien kok. Gua baru baru ngerasain bener-bener itu ya waktu abis dari servis ini, terus gua pop up, ya kan, gua lagi nge-prep ya, cepet kelar. Lu udah pernah ngerasain pisau setajam ini nggak sih sebelumnya? Gua kalau yang ini gua belum pernah coba. Jadi kayak even gua ingat waktu gua baru beli. Iya itu kalau dibandingin ketajamannya enggak setajam ini, gitu loh. Jadi lu bukan hanya servis tapi lebih bagus daripada beli yang baru. Yep, that's something that we are aiming amazing. for. Yeah. Dan kedua juga kita ada pisau roti yang memang ini agak spesialis. Nah iya, ini yang paling bener-bener gue bingung guys. Kenapa? Karena biasa kalau misalnya chef gitu atau siapapun beli pisau roti ya buat sekali. Sampai tumpul, dipakai sampai nggak bisa, terus udah beli lagi. Kenapa? Karena ya nggak ada yang bisa ngasah pisau roti, tapi ternyata Kato bisa gitu. Itu yang paling amazing sih. Dan jadinya, wah menyeramkan tajam. Dan jujur, pisau favorit gue kalau bukan di dapur, buat di rumah kalau mau motong buah, motong apa, itu ini sekarang pisau roti jadinya. Walaupun itu is not meant to be ya sebenarnya, tapi karena dia serrated, jadi clean. Contohnya ada salah satu, mungkin gue bisa kasih lihat ya. Oke, coba. Jeruk. Gue seneng makan jeruk tuh ya. Kalau Santis kan orang kan kulitnya
Ya. Begitu ya. Kalau gue tuh nggak terlalu seneng begitu kan apa? Aduh messy lah. Ya. Gitu kan. Jadi gue sering kali motongnya itu dengan cara begini nih. Ini belakangnya gue potong dulu. Kayak paling ininya supaya gue rata. Atasnya juga gue potong dulu. Ini dengan pisau roti loh. Gue biasa potongnya kayak begini. Iya. Gue ratain lagi deh luarnya dikit deh biar kelihatan ininya core-nya. Nah, kalau udah kelihatan ini kan, gue skinning. Gue lebih seneng motong tuh skinning. Yes. Ya, it's a very precise. Nih memang Sunkist ini kulitnya tebal lihat tuh. Nggak ada waste-nya yang kebuang. Biasanya kadang kalau makan kenapa kita kupas supaya nggak kemakan itunya. Iya, kan? satu nggak kemakan terus nggak ada yang kesisa gitu kan ya. Nah kalau ini kita cukup dengan pisau roti kita skinning gini itu udah clean, super clean dan cepat pula. Kerjaan juga jadi gampang. Kalau di kitchen nih paling annoying biasanya. Yes, soalnya, salah satunya. Pisaunya nggak gitu tajam, kemakan banyak, akhirnya diomelin. Betul, jadi food waste dan segala. Nah ini pun kalau kita cleaning, very precise dan talenannya kering untuk jeruk sebanyak air begini tuh kering. Gak ada airnya guys. Jadi ini kalau kita mau, misalkan kita potong tipis, precise jadinya. Nah sisa-sisa seperti ini, baru gue tinggal. Dan very easy to clean cut. Bahkan core-nya pun monggo bro. Very juicy. Dan tangan termasuk cukup kering. Ya juicy karena airnya nggak keluar. Nggak keluar. So definitely sharp knife itu banyak yang orang overlooking sebenarnya. Ya, ada nggak orang yang bisa ngasah ini lagi sih selain lu? Gue di luar pun nggak ada orang yang bisa ngasah bread knife. Jujur sih, kita banyak di call sama beberapa teman-teman yang ya jasa asa juga di luar negeri. Lu ngasahnya gimana sih? Aduh, kayaknya gue lagi patenin, gue belum bisa gue share isi dapur. Aja lu nanya-nanya. Dan memang jujur sampai sekarang pun ini sebenarnya yang paling profit adalah klien kita sih. Gue belajar ngasah pisau roti itu karena pada zaman pandemi itu banyak ibu-ibu yang they are doing sourdough. Yes, ngetren. Sourdough itu kan pada berlomba-lomba makin keras, makin dalamnya makin empuk, luarnya makin keras, makin hot kan tuh ya. Yes, kan? Nah, jadi waktu dikirimin pisaunya suruh kita asah, termasuk sama sourdough-nya. Satu hari itu bisa datang sampai 8-10 klien. Dan 10 sourdough bro. Jadi makanin sourdough sampai berminggu-minggu tuh. Karena suruh tes, saya mau potong sourdough. Karena klien saya minta sudah dipotongin. Karena kliennya mereka nggak bisa motong sourdough. Nah jadi minta mereka potong. Gimana cara bisa? Nah itu kita di training oleh mereka sebenarnya. Gitu loh. Nah ini kita tes Nah ini baguette. Di baguette nih. Baguette. Nggak ada waste juga itu. Jadi kalau baguette motong roti biasanya lihat crumbs-nya, remah-remahannya, remah-remahnya, gitu. Betul. Jadi sangat sedikit crumbs-nya. Dan ini nih baguette yang udah dry banget nih kayaknya. udah little bit dry gitu loh. Roti aja dihajar. Dan jadi juga memang precise portioning-nya kalau pisau tajam itu. Jadi misalnya kalau buat portioning kasih ke klien kan udah ada tuh size standar. Jadi kalau yang pisau tumpul itu pasti tuh either dia miring atau lari atau begitu ada yang tebal di belakang. Nah itu kan juga. Kalau sourdough gue roti-roti beginian biasanya nih yang gue kejadian. Ini kan oke masih bisa pakai tenaga. Begitu sini ininya susah. Yes, endingnya. Bawahnya. Betul. Akhirnya orangnya begini gitu. Patahin, betul. Sehingga bawahnya pada terkoyak. Akhirnya begini. Betul. Standarnya nih gitu betul. kan. Tapi kalau ini. Benar, dari atas sampai bawah, all gone. Kelar. Yes. Masih retain the shape gitu. Dan juga effortless. Jadi kalau misalkan lu mau bagian portioning, mau potong cepet pun, sak, udah kayak, ya tangannya udah enak gitu kan, nggak. Yes. Gitu. Oke. Sekarang apa nih? Lemon. Nah, ini juga salah satu penyakit atau yang paling sulit sebenarnya untuk. Kenapa? Mau di slice tipis aja nih? Ya, coba kita bisa slice sangat-sangat tipis sebenarnya. Nah, ini kenapa lemon itu salah satu yang tersulit? Satu, dia selain acidic,
Kedua, seratnya dia itu ada 5-6 layer. Jadi ada kulit luarnya, ada kulit bagian putihnya, ada pulpnya, lalu di dalamnya itu kan ada kayak jaring tuh ya. Dan lemon itu termasuk yang paling resistance gitu loh. Dari banyak jadi dalam jenis jeruk-jerukan lah ya. Gitu kan. Nah, biasanya kalau mau bikin garnish buat minuman, gue sekarang jadi very meticulous kalau ke hotel atau kemana begitu lagi atau restoran lagi minum garnishnya itu ya tebel-tebel gitu ya. Dimakan susah, nggak bisa, tapi cuma buat pemanis kan. Iya, dan buang lemon tuh banyak banget. Kalau buat garnish di bar sih. Gue punya bar, kalau orang udah awal-awal ada tuh yang dipotong sininya, terus dibengkokin gini kan, di gelas atau apa. Lama-kelamaan kayak gila. Tebel amat gitu kan, buang-buang lemon banyak. Dan juga sebenarnya itu is only for a garnish to look ya kan. Yang ada lemon makin hari makin mahal, nggak ada yang makin murah. Harga naik melulu gitu loh. Dan kalau lu mau lemon yang bagus tuh lemon luar yang very yellowish dan itu kan itu makin mahal banget gitu loh. Tapi kalau lu bisa slice setipis ini, tipis as it should be, ya kan. Oh, that is nice. Ya kan. Tuh, guys. Transparan. Lu buang-buang, lu nggak buang-buang lemon. Ini bisa jadi berapa puluh, mungkin berapa ratus kali. Betul, cukup satu lemon mungkin udah serving 25 glass gitu kan. Mantap. Amazing man, amazing. Sekali lagi deh. Satisfying banget soalnya motor. Nice. Oke, nah next gue mau ngomongin ini nih. Misperception, termasuk gue juga, tentang najemin pisau yang pakai ini. Honing rod ya? Honing rod. Ya kan, biasanya chef, gue mungkin kan gue tunjukin dulu. Biasanya chef kan sampai ke gaya-gayaan gitu kan kayak. Mendingan pakai yang ini yang tumpul nih. Yang tumpul, oh iya. Kalau yang tajam ntar makin ini lagi ntar. Jadi biasa kan begini. Betul. Ya kan, terus wah cepet keren atau enggak begini. Betul. Ya kan, ya honing rod buat ngasah pisau. Ya kan kalau yang mau parah pakai ini meja stainless, Oh darurat ya. Pakai piring. Betul. Ya kan. Betul. Nah tapi kenapa ini sebenarnya tidak bagus buat pisau? Oke, gue nggak bisa bilang ini nggak bagus. This is actually created karena ada satu standar dari HACCP. HACCP itu adalah standar untuk safety dan hygiene di restoran. Nah, pada awalnya sebenarnya dari zaman kakek moyang kita itu kalau untuk maintaining pisau itu pakai kulit sebenarnya. Dari zaman perang dahulu kala juga kalau mau perang itu orang pedangnya, pisaunya tuh pada pakai celana kulit, sepatu kulit tuh buat digosok. Karena itu adalah salah satu yang memang untuk maintaining. Nah, pisau yang tajam itu tidak bisa ditajamkan oleh kulit maupun dengan honing rod. Kembali lagi, ini bukan alat asah. Ini adalah alat untuk meluruskan mata pisau yang sudah lari ke kanan atau lari ke kiri. Kenapa? Waktu kita motong, ada yang chopping. Kebanyakan kalau chopping itu adalah karena pisaunya sudah tumpul. Betul, jadi harus pakai tenaga. Dia chop, dia mau slice udah nggak bisa. Karena udah terutama kayak tomat dan itu udah nggak bisa, dia mesti chop. Chopnya makin keras, dia makin ada kecepatan mukul. Nah, waktu dia mukul ini ketalenan, mata pisau itu kan segini. Waktu lagi hit lama-lama nih gendut nih atau matanya miring. Kalau kita tangan kanan, dominan tangan kanan, ini mata larinya agak ke kanan. Apalagi dia seneng scrap. Ini musuh nih. Begitu dia scrap, ini mata lari ke kiri. Honing rod tujuannya adalah untuk meluruskan mata yang lari ke kanan atau lari ke kiri untuk lurus lagi. Tapi kebanyakan di dapur berpikir bahwa ini adalah alat asah. Jadi kalau gue makin banyak, makin tajam. Yang ada ini pisau biasanya ya belakangnya masih lebar, depannya kayak tusuk gigi. Abis karena material honing rod itu adalah 15 kali lebih keras daripada material pisau. Yang benar adalah kalau mau pakai honing rod, tangan kanan ya, pasti matanya lari ke kanan. 3 kali di kanan, 1 kali di kiri. Kalau lu tangan kanan. Kalau lu tangan kiri, sisi pisau sebelah kiri 3 kali, yang kanan sekali. Kenapa? Itu kalau benar. Jadi mata yang ke kanan tuh lu push, dia agak lewat dikit sini, lu balikin.
Oke. Nah, tapi sebenarnya again di dapur itu praktis seperti ini. Kalau menurut gua yang udah ngelihat seperti ini supaya pisau lu nggak habis, terutama adalah pisau habis diasah oleh Kato. Setiap pisau yang diasah oleh Kato, mata pisaunya itu very shiny and like a mirror polish. Yeah. Kenapa? Kita sampai levelnya masuk ke mirror polish di mata pisaunya. Sewaktu lu lagi motong, experience of cutting smoothness-nya, you feel like cutting the butter. Yeah. Kalau begitu dia ada grain, garis, you will feel the resistance. The feeling of sharpness itu gitu is ya? totally different. Nah, jadi kita itu pakai kulit. Kita kembalikan, sebenarnya kita bangkitkan lagi teknologi lama sebenarnya. Biasa kan gue lihat barber paling suka ngasah pakai kulit tuh kan. Nah, lu tau nggak kenapa barber itu harus pakai kulit? Pisau cukur itu saking tipisnya dan saking kecilnya. Kalau lu asah setiap bulan, ya habis sudah. 2 bulan dia udah pendek, dia udah nggak ada yang bisa dipakai lagi. Nah, kenapa pakai kulit? Karena kulit, terutama kulit stropping, itu sama seperti batu asa 3000 grit. Oh. Tapi dia tidak abrasif seperti honing rod keras. Dia fleksibel. Kalau yang mata udah lari, kita akan lihat nih ada garisnya nih. Iya. Jadi sama seperti honing rod, instead of dia pukul ke bawah, kita buang matanya keluar. Dan dia fleksibel. Sehingga mata yang mirror polish ini nggak luka. Tapi ujung mata pisaunya yang udah lari ke kanan dan ke kiri ini balik lagi. Oke. So it will keep your knife sharp. Kedua, lu bisa pakai ini sesering mungkin, satu hari mau 100 kali pun nggak ada masalah. Kenapa? Nggak akan bikin mata lu habis. Ininya yang habis lama-lama. Dan ini udah gue buktiin, ini udah di pisau ke 12.000 baru habis. Wow. Berarti udah banyak banget gitu kan ya kan? Wow. Gitu loh. Jadi it is last very long time. Coba gitu praktekin deh. Ajarin gua juga. Oke. Ajarin gua buat ngasah. Oke. Kembali lagi bukan asah. Melurusin. Memaintain. Oke. Jadi lu cukup pegang di sini. Oke. Lu cukup tarik. Begini. Keluar matanya. Yes. Oke. Ini kan ada garis tuh. Nah, berarti ini ada mata yang sudah bekas kepake tadi kena talenan itu udah mulai lari. Nah, larinya pasti ke kanan. Karena ini kan sisi kanan tangan lo nih. Oke. Nah, kalau begitu garis ini, lu tinggal gosok terus sampai garisnya udah nggak ada. Berarti dia udah balik lagi, licin lagi. Oh, oke. Ya kan? Nah, Iya, betul. Nah, berarti sekarang lu kan kena tangan kanan tadi kan? Iya. Nah, berarti sisi pisau kanan kan? Nah, ini garis. Nah, lama-lama nih garis, kalau udah lu tarik-tarik, dia makin smooth, udah nggak ada resistance, berarti sudah lurus. Tinggal lu balik ke sebelah sisinya. Iya, dan kalau buat gua jadi tahu nih. Kan ini ada standarnya. Oh, berarti kalau udah lurus garisnya hilang. Hilang. Dan kalau lu udah nggak ada resistance. Kalau pakai itu kan lu nggak tahu. Lu feeling doang kan. Ya. Karena dia lebih keras kan. Iya. Jadi lu gosok aja terus, feeling begitu lu coba, oh masih kurang. Lu gosok lagi. Lama-lama pisaunya yang habis. Oke. Nah, ini kebanyakan kenapa di dapur itu pisau pada kayak cerurit. Belakangnya masih lebar, depannya udah kecil. Kebanyakan yang ngasih tuh karena dia pakai tengah ke depan kan. Jadi dia fokusnya tengah ke depan aja yang dia habisin gitu loh. Nah, dengan ini you will never have that problem anymore. Gitu. Nah, tinggal lu balik yang sekarang dari. Nah, kalau balik tuh gimana? Begini. Tarik. Yes. Oh. Nah, ini pasti lebih smooth, lu nggak ada garis, nggak ada tarikannya. Iya, karena gue pakai kanan. Betul. Oh gitu ya. Paham ya bro ya? Jadi paham. Jadi ini logic sebenarnya gitu. Dan kulit ini sama dengan grit 3000. Jadi lu kayak batu asa 3000, cuman bedanya batu asa fleksibel. Bahasanya itu. Iya. Lu kemana lagi cari batu asa fleksibel? The best, Tuhan sudah ciptakan. Memang the best material itu ya dari kulit sendiri. Wow. Oke. Terus dapatkah kulitnya? Kalau yang subscriptions dapat. Oke. Nah, dan ini kulit sebenarnya ini karena jujur ya ini nyari juga udah nggak ada yang jualan. Jadi kita harus kerja sama pengrajin lokal untuk ngebuatin khusus gritnya yang sesuai dengan standarnya kita. Jadi sapinya pun juga kulit sapi jenis apa itu kita yang pilihin, Bro. Jadi memang kayunya jenis apa, kulit sapinya apa. Ya udah buruan patenin, Bro. lagi dipatenin ini ya. Lagi proses sekarang udah masuk ke paten pending kok kita. Oke, jadi kita udah kasih tunjuk guys. Ini motongnya kita udah kasih tunjuk untuk maintaining sharpness ya pisaunya pakai kulit.
Next kita mau ngomongin itu salah satu yang penting juga, tapi biasa pisaunya yang pakai itu tamu. Yes. Bukan professional cook, yaitu steak knife. Yes. Oke, jadi bentar lagi nih mau masak steak dulu, nanti kita balik lagi untuk kasih tunjuk bedanya steak knife standar dan yang udah ditajemin, dan efeknya apa buat kita sebagai chef nih, kalau tamu kita megang steak knife yang tajam banget. Iya. Oke, kita balik lagi bentar.